Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam damai sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini saya ingin membagikan renungan saya dari tempat yang sungguh sangat spesial. Saya baru saja menyelesaikan retret singkat, retret pribadi di sebuah tempat yang sunyi, mengikuti Tuhan Yesus yang sering pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Dan tempat ini adalah pantai Laut Selatan, pantai Sika, Desa Sika di Maumere. Di belakang saya, mungkin kelihatan sangat kecil, adalah gereja tertua di Maumere yang didirikan sekitar tahun 1896, Gereja Santo Ignatius. Dan mungkin nanti bisa saya zoom ya. Gereja yang sungguh sangat spesial, yang merupakan tempat di mana iman Katolik bertumbuh dan menjadi besar di seluruh Keuskupan Maumere di sini. Hari ini kita mendapatkan bacaan tentang bagaimana Tuhan digambarkan sebagai seorang yang memberikan talenta kepada orang-orang, kepada umat-umatnya. Dan ada yang mendapatkan 5, ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 1. Yang 5 dan yang 2 kembali dengan memberikan hasil 2 kali lipat, sehingga dipercayakan dari hal yang kecil dipercayakan ke hal yang besar. Tetapi yang hanya memiliki 1 kembali dan mengembalikan hanya 1 saja karena dia menguburkan talenta yang dia punya. Mengapa itu terjadi? Dikatakan bahwa dia takut akan tuannya, bahwa tuannya tidak pernah menuai dan juga hanya mengambil saja dan lain sebagainya. Ada ketakutan datang dari dirinya. Kita boleh melihat bagaimana tantangan ya yang dialami oleh satu orang yang punya 1 talenta itu, yang mempunyai sebuah gambaran akan Tuhan yang negatif, gambaran yang tidak tepat, sehingga Tuhan sendiri sepertinya menghukum karena gambaran yang dia punyai akan tuannya sendiri itu yang menjadi hukuman bagi dirinya sendiri. Dan apa yang dia punyai yang kecil pun akhirnya diambil juga. Kita bisa berpikir bahwa saya tidak mau menjadi seperti yang itu, saya mau menjadi seperti yang punya 2 mengembalikan 4 dan punya 5 mengembalikan 10. Gampang kita, itu sangat sederhana untuk melihatnya seperti itu. Tapi kenyataannya dalam hidup kita itu tidak sesederhana itu. Karena kita semua mempunyai sedikit banyak luka batin. Ya, luka batin yang membuat gambaran kita akan Tuhan itu tidak benar-benar tepat. Kita mungkin punya gambaran Tuhan yang sempurna di pikiran kita, tapi kalau sudah masuk ke hati, ada beberapa aspek dari Tuhan yang kadang kita merasa tidak tepat. Antara Tuhan itu tidak sayang saya, atau Tuhan itu tidak adil kepada saya, atau Tuhan itu tidak peduli kepada saya, ya, tidak berbuat apa-apa dengan masalah saya ditinggalkan sendiri, ya, atau Tuhan itu pilih kasih, ya, kenapa dia mencintai orang itu dan memberkati keluarga itu lebih daripada saya dan keluarga saya, ya, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bahwa
gambaran-gambaran Tuhan yang salah itu sedikit banyak diwarnai oleh pengalaman hidup kita, di mana kita bertumbuh sebagai seorang anak di dalam keluarga, dalam lingkungan, ya, dan di dalam komunitas di mana kita bertumbuh, ya, terutama orang-orang yang punya andil yang besar dalam pertumbuhan kita sebagai seorang anak. Kalau kita punya keluarga yang lengkap, ya, kedua orang tua dan keluarga besar kita, ya, dan sekolah kita, dan kalau kita tidak punya keluarga yang lengkap, mungkin tempat kita bertumbuh dalam komunitas, ya, di dalam panti asuhan, atau di sekolah, atau suster, atau pastor, atau frater, bruder, atau om, tante, dan semua orang yang punya andil yang besar dan mempengaruhi hidup kita. Mereka itu kalau kita masih kecil itu bagaikan Tuhan, di mana kita menerima kasih Tuhan, ya. Tetapi tidak ada orang tua, tidak ada manusia yang sempurna. Sedikit banyak mereka punya kekurangan dan keterbatasan. Jadi kita sedikit banyak mengalami kekurangan dan keterbatasan itu, sehingga image kita, gambaran kita akan Tuhan juga kurang. Jika orang tua kita suka pilih kasih, sedikit banyak kita akan pertama-tama merasa bahwa Tuhan itu pilih kasih. Kalau sudah sampai kepada hal-hal yang membuat kita merasa kurang dikasihi, kita akan sedikit banyak berpikir seperti kita berpikir orang tua kita pilih kasih, maka kita akan proyeksikan itu kepada Tuhan. Tuhan itu pilih kasih. Kalau orang tua, ayah kita itu seorang yang pemalas, pemabuk, tidak peduli, dan tidak melakukan apa-apa, kita akan sedikit banyak merasa bahwa kalau kita sudah punya problem, ya, Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tuhan meninggalkan kita sendiri. Kalau orang tua itu selalu mengandalkan uang, ya, dan memberikan kita hanya uang saja, dan tidak memberikan kita kasih sayang, ya, dengan waktu, dengan perhatian, dan lain sebagainya, kita juga akan berpikir bahwa semuanya itu hanya bisa dinilai dengan uang saja, ya, tidak ada tempat untuk kasih sayang, untuk perhatian, dan lain sebagainya. Kita sangat dipengaruhi oleh pengalaman saat kita bertumbuh. Mari kita mohon agar Roh Kudus memberikan kita kesadaran bahwa kita semua punya kekurangan itu, sehingga kita tahu, ya, dalam hidup kita hal-hal apa saja, talenta apa saja yang sudah berkembang, tapi ada juga hal-hal, ya, yang mungkin terhambat, ya, yang belum kita kembangkan, yang kita perlu belas kasihan Tuhan, agar Tuhan juga mau membantu kita, memampukan kita untuk merasakan cintanya, melihat Dia sebagai Tuhan dalam kebesarannya, dalam keseluruhannya. Dan semakin kita mengenal Tuhan dengan sungguh, dengan kebesarannya, semakin kita mau mengambil risiko. Apa yang Tuhan percayakan, kita tahu bahwa Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Kita berani seperti yang menerima 5 dan 2 talenta. Mereka mengambil risiko dan berjuang sehingga mempunyai hasil. Mari kita juga mau berhasil di dalam Tuhan. Kita mau dipercayakan kepada hal-hal yang besar. Tapi mari kita lihat juga apa yang menjadi kurang dalam diri kita, sehingga kita bisa disembuhkan di dalam namanya Tuhan Yesus yang mulia. Amin.